Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis dari perusahaan Quicksilver. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yani Yunita. Analisis SWOT pada perusahaan internasional yaitu dengan merek Quicksilver. 1. Kekuatan. 1. Selama beberapa dekade, perusahaan telah mencapai reputasi sebagai produsen terbesar. 2. Quicksilver memiliki kehadiran yang kuat di seluruh dunia dengan beroperasi lebih dari 800 toko yang berdiri sendiri di 5 zona: Australia, Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. 3. Restrukturisasi keuangan dengan Brown Group telah sukses. 4. Perusahaan telah melakukan diversifikasi. Contohnya, jam tangan, dompet, ikat pinggang menjadi merek gaya hidup olahraga lengkap. 5. Baik iklan dan kehadiran merek cukup diterima baik. Kelemahan. 1. Imitasi palsu dan produk replika. 2. Dibandingkan dengan tingkat produksi, perusahaan memiliki pasar pasar yang sangat rendah di pasar global dibandingkan dengan pesaingnya. Peluang. 1. Perusahaan dapat masuk ke penjualan online. 2. Perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada membangun merek lini produk baru yang belum mendapatkan perhatian populer. 3. Perusahaan dapat menjelajahi pasar-pasar baru dan sponsor kompetensi yang muncul di mana olahraga ini berkembang. Ancaman. 1. Ancaman untuk merek adalah peraturan lingkungan untuk olahraga dari seluruh dunia yang dapat bertindak sebagai rampasan olahraga. 2. Perusahaan menghadapi ancaman produk palsu. 3. Fluktuasi nilai tukar mata uang di seluruh dunia juga dapat mempengaruhi pendapatan penjualan mereka. Berikutnya Porter dijelaskan oleh Ramadana. Porter ada 5, yaitu yang pertama ancaman pendatang baru, dan yang kedua ancaman produk atau jasa pengganti, dan yang ketiga kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang kelima persaingan antar kompetitor existing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Praneko Adi. Baik, selanjutnya yaitu matrik BCG. Seperti kita lihat di sini, itu star, yaitu bintang, di mana produk yang paling cukup baik penjualannya yaitu ada celana renang dan baju. Selanjutnya di sini ada question mark, itu market share cukup baik, namun demand-nya juga baik tapi tidak terlalu banyak gitu diminati. Ini contohnya tas. Terus cash flow, ini merupakan produk ciri khas dari Quicksilver, yaitu papan surfing, di mana Quicksilver di sini tetap memproduksi papan surfing walaupun market share-nya rendah, tapi demand-nya juga cukup baik. Dan yang terakhir ini adalah contoh lain dari produk dari Quicksilver, yaitu jam tangan. Jam tangan ini merupakan produk yang dikembangkan oleh Quicksilver itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi global yang akan dijelaskan oleh Nabila. Strategi globalisasi dibagi menjadi strategi globalisasi, strategi ekspor. Strategi globalisasi Quicksilver mendesain produk dan strategi pengiklanan seluruh dunia dilakukan secara standarisasi. Dasar strategi ini adalah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Selanjutnya strategi ekspor. Strategi Quicksilver ini terjadi karena perusahaan berorientasi domestik dengan melakukan banyak ekspor. Para manajer perlu memperhatikan isu-isu adanya respon lokal atau integrasi global. Selanjutnya strategi transnasional. Quicksilver bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional.
Strategi yang benar-benar transnasional sulit dilakukan karena tujuan yang satu memerlukan koordinasi global yang erat, sementara tujuan yang lain memerlukan fleksibilitas lokal. Yang terakhir adalah strategi multidomestik. Persaingan Quicksilver di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk disesuaikan dengan kebutuhan tertentu di setiap negara. Selanjutnya, penerapan strategi di Quicksilver akan dijelaskan oleh Pak Menko. Baik, selanjutnya yaitu penerapan strategi Quicksilver, di mana yang pertama membangun komitmen terhadap strategi. Jadi strategi yang dibuat oleh Quicksilver harus menjadi komitmen dari Quicksilver itu sendiri agar perusahaan tersebut bisa mengglobal atau bisa tetap berada di pasar internasional. Selanjutnya menyusun rencana penerapan yang jelas. Seperti kita ketahui, Quicksilver itu sendiri strategi globalnya cukup baik, dan untuk itu adanya penerapan yang jelas di mana di setiap lini-lini yang ada di Quicksilver itu sendiri. Selanjutnya memperhatikan budaya yang ada di seluruh dunia itu berbeda. Untuk itu Quicksilver perlu memperhatikan di mana dia berada dan apa saja barang yang akan dia jual atau dia supply kepada di negara tersebut. Selanjutnya memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Pegawai Quicksilver sudah mumpuni, namun keahliannya juga harus lebih ditingkatkan agar produk-produk Quicksilver menjadi produk unggulan. Karena Quicksilver ini banyak sekali pesaingnya, produk-produk olahraga seperti Reebok, Adidas, Rusty, dan lain sebagainya. Untuk itu keahlian dan pengetahuan para pegawainya cukup baik, harus ditingkatkan lagi untuk dapat mengembangkan produknya lagi dan mempertahankan produk yang ada. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 10, analisis dari perusahaan Quicksilver. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.